Terima kasih kami aturkan. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah. Kami aturkan. Kami ralat selanjutnya sambutan tokoh nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdanillah, musallian wa musalliman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang amat-amat kita hormati dan kita cintai serta kita banggakan bersama Presiden Republik Indonesia 2024-2029 Bapak Prabowo Subianto. Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anwar Iskandar yang nanti kami persilahkan untuk memberikan pencerahan atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Saya singkat saja, saking gembiranya tidak bisa berkata apa-apa. Pertama, saya mau menyampaikan kepada Bapak Prabowo bahwa pesantren Zainul Hasan Genggong ini tidak pernah menerima calon pemimpin nasional atau wakil pemimpin nasional kecuali dua orang Pak. Pertama, calon wakil presiden Indonesia waktu itu Kiai Haji Ma'ruf Amin, di mana ketika beliau diam dulu itu yang laki-laki, ayo yang semangat, belum makan ya. Waktu itu Kiai Ma'ruf Amin ditunjuk dan dipilih oleh Pak Jokowi untuk menjadi wakil presidennya. Waktu itu masih menjabat sebagai Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, setelah resmi menjadi Mustasar PBNU. Dan ketika proses kampanye beliau menelpon saya dan mau ke Genggong. Kami terima, itu satu. Yang kedua, hari ini yaitu Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Acara hall hari ini menjadi lebih semarak dan lebih wajib kita bersyukur kepada Allah karena dihadiri oleh pemimpin di Indonesia masa depan, yaitu Pak Prabowo Subianto. Beliau ini sudah ditakdir Allah untuk menahkodai Indonesia. Buktinya apa? Ditakdir oleh Allah, beliau kali ini mengemban tugas yang sangat mulia, penting dan strategis, yaitu sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Mempertahankan dan menjaga kedaulatan negara ini sangat penting, bukan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi juga untuk kepentingan agama. Bahkan lebih dari itu, para pemeluk agama tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan baik dan khusyuk apabila negara tidak menjamin keamanan, pertahanan, dan ketertibannya. Apabila jiwa rakyat terancam atau dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, semua agama apapun pasti memerlukan stabilitas negara. Maka posisi Bapak Prabowo yang ditakdirkan Allah untuk menjadi Menteri Pertahanan ini uji coba, dan ternyata beliau sukses. Bangsa ini sekarang benar-benar disegani dan dihormati, disegani oleh kawan, ditakuti oleh lawan. Baik negara-negara Islam
maupun Amerika dan Eropa. Semua respect ke Indonesia. Kita bangga menjadi orang Indonesia karena militernya kuat dan disegani oleh dunia. Kami menerima Bapak Prabowo karena kami yakin dan melihat bahwa beliau ini hidupnya sudah diwakafkan untuk bangsa dan negara, untuk kedaulatan negara dan kemakmuran bangsa Indonesia, agar supaya bangsa ini makmur, adil, santosa, bahagia, terlepas dari himpitan kebodohan dan himpitan kemiskinan. Begitu visi misi dari Pak Prabowo. Insya Allah tidak ada lagi santri yang tidak bisa sekolah. Karena pemerintah insya Allah di bawah Bapak Prabowo ini sudah menyediakan dana untuk para generasi muda supaya bisa melanjutkan pendidikan. Saya tidak akan memperpanjang waktu, hanya akan saya akhiri sambutan saya ini dengan ungkapan pertama, bersyukur kehadirat Allah dan juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo atas berkenan hadirnya di pondok pesantren ini. Ini akan dicatat dalam sejarah pesantren kami yang sudah berusia 184 tahun. Dan saya akhiri sambutan saya ini dengan 3 pantun. Tapi yang harus diperhatikan pantun nomor 2. Nomor berapa? Jadi nomor 2 harus jadi perhatian dan pilihan. Pantun pertama. Habis renang ketemu mantan, menyimpan sandal di kolong dipan. Hati senang kehadiran Menhan, dialah Jenderal 08. Ini pantun yang nomor 2. Perhatikan ini, nomor 2 penting. Nomor berapa yang penting? Bismillahirrohmanirrohim. Dari Situbondo pergi ke Bekasi, nginep di Batu, mampir ke Diri. Kenapa Bapak Prabowo menjadi pilihan kaum santri? Karena hatinya menyatu dengan hati para kiai. Ayo yang putra semangat, semangat. Ini pantun yang ketiga. Buah pepaya, buah mengkudu, buli durian dari Mojokerto. Ayo wujudkan Indonesia maju di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Terakhir untuk semuanya, musik dangdut, syairnya sahdu, gendangnya asik, serulingnya merdu. Ayo sukseskan pelaksanaan pemilu, bersikap simpatik, tak mempan diadu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Paling akhir kami memang menginginkan keberlanjutan. Apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi ini sesuai dengan kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa seorang imam, seorang pemimpin negara tergantung seberapa besar kemanfaatan dan kemaslahatannya untuk rakyatnya. Apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi selama beliau berkuasa, manfaat dan maslahatnya sudah benar-benar dirasakan oleh rakyat. Apalagi yang harus dirubah? Oleh karena itu dilanjutkan, disempurnakan dan dikembangkan. Siapa yang bisa melakukan itu? Tidak ada lain kecuali Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.